guys, welcome back to Ibadah Khusus Mahasiswa Campus Connection. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ada di akhir bulan lagi nih. So, don't forget to manage your time supaya hidup kita bisa terus produktif ya. By the way, buat kalian yang ada di Bandung, gue mau ajak kita semua untuk beribadah di hari Minggu secara on-site. Yuk datang hari Minggu pukul 11.30 siang di Pasir Koja 58. See you guys there! Sekarang, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Enjoy the service! Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My
mahasiswa, welcome back to Campus Connection. Minggu ini kita memasuki minggu terakhir di bulan April 2023. Saya harap kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita sama-sama tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang ada, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan catatan kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk waktu ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Dan sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah secara spesifik kepada setiap daripada kami. Ini kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya yakin 4 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Januari 2023, banyak di antara kita, kalau tidak semua di antara kita, membuat resolusi tahun baru. Kita sangat excited memasuki tahun yang baru, kita semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Kita bikin goals, kita menuliskan harapan, kita menuliskan apa yang menjadi mimpi atau keinginan kita untuk tahun 2023 ini. Nah, gimana nih sekarang? 4 bulan udah berlalu. Apakah kita masih semangat menjalani setiap goals dan resolusi yang ada? Satu hal yang menarik saat kita menuliskan harapan dan goals kita, secara natural kita manusia pasti akan memikirkan apa yang kita inginkan. Kita lebih dahulu memikirkan apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Contoh resolusi yang saya buat salah satunya. Tahun ini saya mau diet, saya mau menjalani hidup yang sehat. Kemudian bisa jadi ada juga yang menulis, tahun ini saya mau misalkan melunasi semua hutang yang ada. Ada yang menuliskan juga, saya misalkan mau lulus tahun ini. Saya mau traveling, jalan-jalan tahun ini. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Semuanya atau mostly tentang diri saya, tentang diri kita sendiri. Nah teman-teman, mirisnya adalah seperti ini, kita menjadi selfish, kita menjadi egois. Kita cenderung memikirkan apa yang kita mau dibandingkan apa yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Saat kita berdoa kepada Tuhan sekalipun, seringkali doa yang kita panjatkan adalah, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan saya mau itu dong, Tuhan saya mau ini dong. Tuhan tolong bikin saya bahagia. Tuhan tolong saya dan saya dan saya dan saya dan seterusnya tentang saya minta sama Tuhan. Sebenarnya nggak ada yang salah tentang berdoa seperti itu. Yang salah adalah ketika kita menjadi lebih mengutamakan apa yang menjadi maunya kita dibanding apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kehidupan kita. Hal ini berbahaya teman-teman. Banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai mesin permohonan dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena keinginannya tidak dikabulkan. Banyak orang yang jadi menyalahkan Tuhan karena hal tersebut. Karena dia minta sesuatu sama Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya sehingga dia kecewa, dia lari dari Tuhan. Kadang-kadang kita malah jadi seperti nuntut atau nagih ke Tuhan. Tuhan, saya udah ke gereja tiap minggu. Tuhan, saya udah baca Alkitab setiap hari. Saya udah melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi kok Tuhan gak kasih apa yang saya mau sih? Hello teman-teman. Tuhan bukan kantong ajaib kartun Doraemon yang bisa kita tuntut untuk melakukan segala hal sesuai dengan keinginan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan ingin karena kita berharap, kita ingin Tuhan juga melakukan apa yang kita mau. Relasinya jadi seperti take and give. Saya kasih yang Tuhan mau, Tuhan juga harusnya kasih dong apa yang saya mau. Saya lakukan A, Tuhan harus jawab keinginan saya yang B dong. Hari ini saya mau bilang teman-teman, ini gak benar kalau kita punya mentalitas seperti itu. Beberapa orang berpikir, Tuhan ada untuk kita. Faktanya justru sebaliknya, kita ada untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk mengenal Dia. Kita diciptakan untuk melayani Dia. Waktu Yesus meminta murid-muridnya untuk mengikutinya, yang Yesus katakan adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saat kita menjadi murid Kristus,
Semuanya seharusnya menjadi tentang dia dan bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan tentang kamu. Less of us, more of him. Saat kita baca di Alkitab, kita tahu kalau Tuhan Yesus selama pelayanannya, selama kurang lebih 3 tahun, dia mengajari murid-muridnya berbagai macam hal. Mulai dari berdoa, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana dia melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Yesus selalu mengatakan kepada mereka, alasan mereka melakukan semua itu. Yesus mengatakan kalau suatu hari nanti dia akan disalibkan, dia akan mati, tetapi dia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Saat itu murid-muridnya nggak ngerti tentang apa yang lagi dibicarain sih sama Yesus. Ini Yesus ngomong apa sih? Mereka bilang, enggak lah, enggak Tuhan, jangan gitu dong. Tapi Yesus bilang, enggak, memang hal demikian yang akan terjadi. Memang seperti itu yang harus terjadi. Tuhan datang untuk manusia berdosa. Tuhan datang bukan untuk mereka yang sehat-sehat aja, tetapi justru untuk yang sakit. Sampai pada akhirnya hari itu tiba. Yesus disalibkan, ia mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan para murid pada hari yang ketiga, hari Minggu. Apakah murid-murid dengan berani dan bersukacita menunggu Yesus yang akan bangkit dari maut? Apakah murid-murid memberitakan kepada semua orang, hai Yesus mau bangkit hari ini udah 3 hari, dia akan hidup lagi seperti yang dia pernah bilang. Apakah mereka melakukan seperti itu? Pada faktanya teman-teman, di Yohanes 20 ayat 19, kita lihat apa yang dilakukan para murid. Mereka bersembunyi di dalam satu ruangan yang terkunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Padahal Yesus sudah bilang kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari maut. Tetapi yang dilakukan para murid apa? Sembunyi. Mereka malah bersembunyi. Kenapa? Karena mereka takut. Ini juga terjadi di kehidupan kita teman-teman. Kenapa? Kita sebagai pengikut Kristus, seringkali kita nggak mau untuk bersaksi, seringkali kita nggak mau untuk menyebarkan Injil atau memberitakan kabar baik tentang keselamatan, kabar baik tentang Kristus itu sendiri. Padahal itu juga yang adalah amanat agung yang Tuhan berikan untuk semua kita orang yang percaya kepadanya. Mungkin alasan yang paling banyak adalah karena kita merasa, wah kita nggak tahu cukup banyak tentang kekristenan. Saya mah nggak banyak tahu lah, saya nggak pernah belajar teologi yang gimana. Saya mah takut nanti dibilang si paling tahu, si paling Injil dan lain sebagainya. Alasan yang lain mungkin karena kita nggak mau mengganggu kehidupan orang lain. Ya udah, yang penting hidup damai. Saya nggak ganggu dia nggak ganggu saya. Dan alasan yang paling banyak kenapa kita sebagai pengikut Kristus nggak mau bersaksi, sebenarnya sama seperti murid-murid adalah karena takut. Sama seperti murid-murid Yesus. Pada hari ketiga mereka bersembunyi di dalam satu ruangan yang terkunci karena mereka takut. Takut nggak tahu banyak, takut salah, takut kelihatan bodoh, takut dijudge sama orang, takut ditolak sama orang. Tetapi pada intinya adalah takut. Kita lihat sama-sama guys, ada momen di mana murid-murid yang tadinya takut, mereka berubah menjadi berani dalam mengabarkan Injil. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Tertulis seperti ini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman, kalau kita ada di momen ini, kita mungkin kaget dan takut ya awalnya ya. Tetapi akhirnya mereka percaya, kamu bisa bayangin gak? Mereka ada di dalam satu ruangan yang tertutup terkunci. Tetapi tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah ruangan itu. Gimana rasanya gak takut, ini ruangan udah dikunci. Tapi tiba-tiba ada orang yang bisa masuk ke situ, Yesus bisa masuk ke situ. Dan setelah momen ini kita bisa lihat ada perubahan dari para murid. Mereka menjadi sangat berani di dalam mengabarkan Injil. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus 3 kali karena dia takut. Dia bisa berkhotbah di depan ribuan orang dan mereka memberikan dirinya dibaptis dan percaya kepada Kristus. Kenapa murid-murid ini berubah?
Yang tadinya takut, mereka jadi super berani. Yang tadinya nggak berani untuk berbicara Injil, bahkan ditanya, kamu muridnya ya? Bukan, bukan gitu. Iya, kamu yang sering bareng-bareng sama dia. Bukan, bukan gitu. Tetapi pada saat Yesus bangkit, mereka memiliki satu keberanian yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka melihat dan mengalami Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Mereka melihat dan mengalami Yesus bangkit dari kematian. Yesus mengalahkan maut. Yesus bisa jadi disalib memang. Dia mati juga di kayu salib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, dia menang atas maut, dan para murid, mereka mengalaminya dengan sendiri. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit dan menang atas maut. Dari kisah ini teman-teman, satu hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa bicara dengan berani akan apa yang benar-benar kita percayai. Sebagai contoh, di kehidupan kita sehari-hari, kita nggak akan membicarakan hal-hal yang nggak kita percaya 100% ke orang lain. Kalaupun kita ngobrol sama orang akan hal yang nggak 100% kita percayai, biasanya kita pakai awalan, katanya, gitu. Atau tahu nggak, katanya ya kayak gini. Atau denger ada yang bilang kayak gini. Di sana waktu itu gue mendengar selentingan seperti ini. Yang seringkali ujung-ujungnya berakhir jadi gosip. Tetapi lain ceritanya, kita bisa akan pede banget waktu kita presentasi di kelas, waktu kita presentasi skripsi kita, tesis, kalau kita benar-benar menguasai dan percaya sama apa yang kita bikin. Kita bikin sendiri, kita alami sendiri, kita mengerjakan semua sendiri, kita yakin dengan yang kita tulis. Kita bisa bicara dengan berani akan apa yang benar-benar kita percayai. Kalau kita pergi ke satu kafe yang benar-benar bagus, makanannya enak, vibes-nya enak, harganya murah, terjangkau, servisnya luar biasa baik. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan dengan senang hati promosi, ngasih tahu ke teman-teman, kafe itu bagus loh, harganya terjangkau, servisnya oke, makanannya juga enak. Tanpa disuruh, kita akan menyampaikannya kepada teman-teman kita. Kalau kita lagi nonton serial Netflix, menurut kita, wah ini gila, ini film alur ceritanya bagus banget. Atau ini serian pengambilan gambarnya bagus banget, actingnya bagus banget. Dengan senang hati dan dengan berani kita akan cerita ke teman-teman kita. Ngajak buat nonton juga. Kenapa? Karena kita sudah mengalaminya terlebih dahulu. Kita bisa dengan percaya diri, kita bisa dengan berani ngasih tahu teman-teman kita. Karena kita sudah mengalaminya dan kita benar-benar percaya sama apa yang kita alami tersebut. Begitu juga teman-teman, kalau kita punya pengalaman buruk akan suatu hal. Let's say kita beli satu barang online, ternyata kualitasnya jelek. Kita beli satu barang kualitasnya jelek, kita akan dengan berani bilang ke teman kita, jangan beli barang ini, barangnya jelek. Jangan beli barang di toko itu, kurang trusted, barangnya kurang oke. Kenapa kita berani ngomong seperti itu? Kenapa kita berani banget? Nanti dibilang ngejelek-jelekin orang loh. Gitu. Kita berani ngomong seperti itu karena kita mengalaminya sendiri. Dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya memang barang tersebut kualitasnya jelek. Kita bisa bicara dengan berani akan apa yang benar-benar kita percayai. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita semua adalah seperti ini teman-teman. Kalau saat ini kita tidak berani membicarakan iman kita kepada Kristus, apakah kita benar-benar percaya kepada Dia? Kisah Para Rasul 4 ayat 12-13, kita lihat bagaimana Petrus memberitakan kabar keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12-13. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenali keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang-orang takjub, orang-orang heran, orang-orang amazed sama Petrus dan Yohanes
yang punya keberanian untuk memberitakan keselamatan. Padahal mereka ini adalah orang biasa. Teman-teman garis bawahi, keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Wow, ini satu hal yang sangat keren buat saya. Gak perlu orang pintar, gak perlu orang terpelajar untuk memberitakan kabar keselamatan. Gak perlu orang-orang yang well educated untuk memberitakan Injil. Orang-orang itu amazed dengan keberanian Petrus dan Yohanes. Hari ini seberapa amazed orang di sekitar kita sama iman kita terhadap Tuhan. Apakah mereka bisa lihat kita adalah murid-murid Kristus yang benar-benar percaya? Apakah mereka bisa melihat kita berani untuk mengabarkan Injil keselamatan? Apakah mereka bisa lihat kalau kita adalah pengikut Kristus yang berani dan setia? Teman-teman, saat ini coba ambil beberapa waktu ke depan untuk kita merenungkan sedikit. Kita mengevaluasi sedikit diri kita sendiri. Dari skala 1 sampai 10, seberapa berani kita memberitakan Injil? Seberapa berani kita mengajak orang lain untuk mengenal Kristus? Kemudian yang kedua, saat kita menulis resolusi, goals, target, apakah kita pernah menuliskan supaya kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa orang lain mengalami Kristus di dalam hidupnya? Dan pertanyaan yang ketiga, pernahkah kita berdoa untuk orang lain agar orang tersebut bisa mengenal Kristus? Mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Teman-teman, kalau kita adalah pengikut Kristus, salah satu panggilan kita adalah untuk menjadi terang dunia. Ini adalah panggilan kita sebagai murid Kristus. Ini bukan sekedar saran loh, ini adalah satu keharusan, ini amanat agung. Halo anak-anak muda, kita semua dipanggil untuk memberitakan kabar keselamatan. Kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridku. Ini bukan saran, ini bukan pilihan, tetapi ini adalah satu keharusan, ini amanat agung. Kalau gitu bagaimana caranya supaya kita bisa berani memberitakan Injil keselamatan? Hal yang pertama yang bisa kita lakukan, ambil waktu khusus untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk mendengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, menikmati waktu bersama Kristus setiap hari. Petrus dan Yohanes, murid-murid Yesus lainnya adalah orang-orang biasa sama seperti kita semua yang ada di tempat ini. Mereka dikenal sebagai murid Yesus karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Mereka mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Teman-teman, bukankah aneh kalau kita adalah murid-murid Kristus tetapi kita tidak pernah meluangkan waktu dengan dia? Kita bisa bicara dengan berani akan apa yang benar-benar kita percayai. Bagaimana kita bisa benar-benar percaya kalau kita hanya datang sama Tuhan 1 minggu sekali saat kita ke gereja aja. Seperti yang ditulis di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita beriman, semakin kita percaya, semakin kita berani mengabarkan keselamatan. Hal yang selanjutnya, kita berdoa meminta keberanian. Cara yang selanjutnya adalah sesimpel kita berdoa, datang sama Tuhan, berdoa untuk minta keberanian untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dan 31 mencatat seperti ini. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ayat yang ke-31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kapan terakhir kali kita berdoa kepada Tuhan? Minta Tuhan untuk memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saat kita memberitakan firman Tuhan,
itu bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Minta Roh Kudus untuk memenuhi kita senantiasa agar kita berani menceritakan Injil keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman, panggilan Tuhan, amanat agung tidak hanya diberikan untuk orang-orang pintar, gak cuma dikasih sama orang-orang yang belajar teologi, gak cuma dikasih kepada para pendeta, tetapi amanat agung diberikan untuk kita semua yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu atau jago di dalam memberitakan firman, bukan karena kita fasih berbicara, bukan karena kita punya kemampuan public speaking yang sangat bagus, enggak. Tetapi anugerah Allah yang memampukan kita. Percayalah, saat Tuhan memanggil kita, Tuhan juga yang memperlengkapi kehidupan kita. Mari, hari ini kita ambil komitmen untuk berani memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Kita sama-sama belajar untuk rutin mengambil waktu khusus membangun relasi dengan Kristus. Dan kita sama-sama meminta, kita sama-sama berdoa supaya kita berani di dalam memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran yang boleh kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan ajarkan kami untuk kami percaya penuh kepada Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk kami berani menyampaikan Injil keselamatan ini. Kami berani mengabarkan kabar baik ini kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekeliling kami. Hari ini juga Tuhan kami berdoa, kami mohon penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk menyebarkan kasih Allah. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kami dapat merasakan kasih Allah dan mengetahui kasih Allah lewat kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Biar kami menjadi berani, biar kami punya keberanian dalam melangkah menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada saat ini. Biar ada relasi di dalam keluarga yang dipulihkan satu sama lain. Hubungan orang tua dengan anak yang dipulihkan, yang semakin baik dari hari ke hari. Ada hikmat Allah yang dicurahkan atas kehidupanmu, yang memampukan kau untuk mengambil keputusan di dalam segala kondisi yang ada. Tuhan yang mencukupkan segala keperluanmu, segala kebutuhan finansialmu. Tuhan yang mencukupkan semua usahamu dijadikannya berhasil dan engkau tidak akan pernah kekurangan. Terimalah damai sejahtera, sukacita daripada Allah sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, teman-teman bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar ini, sehingga para pendoa, para konselor bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.